Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kurang dari 2 minggu lagi atau lebih tepatnya 12 hari lagi, kita akan merayakan Tahun Baru Imlek. Apakah Anda sudah mulai membeli barang-barang keperluan untuk merayakan Imlek? Sebelum itu, beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok telah kami siapkan dalam Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Bersama saya, Andy Chiu. Kita masuk ke berita pertama. Presiden Namibia Nangolo Mbumba belum lama ini bertemu dengan Wang Yi, anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok dan Menteri Luar Negeri Tiongkok di kota Swakopmund, dengan kedua belah pihak berjanji untuk memajukan kerjasama bilateral. Dengan pertemuan tersebut, Wang mengatakan bahwa Namibia, anggota penting keluarga Afrika, juga merupakan mitra kerjasama strategis komprehensif Tiongkok. Menurutnya, Tiongkok bersedia memperkuat pertukaran tata kelola dengan Namibia dan memperdalam kerjasama di berbagai bidang untuk mencapai pembangunan bersama. Di sisi lain, Mbumba mengatakan Namibia dengan tegas mematuhi prinsip satu Tiongkok, mendukung upaya Tiongkok untuk menjaga integritas teritorialnya termasuk Taiwan, seraya menambahkan bahwa Namibia berharap dapat meningkatkan pertukaran antar partai dengan Tiongkok dan berbagai pengalaman tata kelola. Pada kesempatan yang sama, Presiden terpilih Namibia Nutembo Nandi-Naitwah bertemu dengan Wang di Windhoek, ibu kota Namibia. Wang mengatakan Tiongkok akan terus mendukung Namibia dalam mengejar jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya. Sedangkan Naitwah mengatakan bahwa rakyat kedua negara telah menjalin persahabatan yang telah lama terjalin dan Namibia akan terus mengonsolidasikan dan mempromosikan kerjasama bilateral serta tetap berkomitmen pada prinsip satu Tiongkok. Shen Chulin, Wakil Direktur Administrasi Data Nasional Tiongkok, mengatakan bahwa infrastruktur data nasional Tiongkok diharapkan dapat menarik investasi langsung sebesar 400 miliar yuan atau sekitar 882 triliun rupiah setiap tahun, dengan skala investasi mencapai sekitar 2 triliun yuan atau sekitar 4.411 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Pada tanggal 31 Desember 2024 yang lalu, Administrasi Data Nasional Tiongkok bersama dengan departemen terkait lainnya meluncurkan pedoman untuk pembangunan infrastruktur data nasional Tiongkok. Menurut pedoman tersebut, Tiongkok bertujuan untuk menyelesaikan pembangunan struktur utama infrastruktur data nasional pada tahun 2029. Dalam konferensi pers di Beijing belum lama ini, Shen mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur data nasional Tiongkok akan menurunkan ambang batas bagi perusahaan untuk menambang dan memanfaatkan data, serta memfasilitasi investasi yang efektif secara sosial. 数据基础设施它将能够带动数据流通利用以及网络、算力、安全等设施的建设和升级。那么，据业界初步估算，数据基础设施每年将吸引直接投资大约能够有4000亿元，带来未来5年投资规模约2万亿元。 Masih terkait dengan infrastruktur data nasional Tiongkok, menurut perencana ekonomi utama negara tersebut, Tiongkok bermaksud untuk merampungkan pembangunan struktur utama infrastruktur data nasionalnya pada tahun 2029 mendatang. Berdasarkan pedoman yang dirilis baru-baru ini oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dan 2 otoritas lainnya, itu merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas dari Tiongkok untuk membangun pasar data nasional yang terpadu dan mengembangkan ekonomi digital. Pengembangan infrastruktur data nasional jenis infrastruktur baru yang mendukung pengumpulan, agregasi, transmisi, pemrosesan, sirkulasi, pemanfaatan, operasi, dan keamanan data dilakukan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan infrastruktur digital di seluruh dunia. Menurut pedoman tersebut, pengembangan infrastruktur data Tiongkok masih dalam tahap awal. Negara ini berencana untuk menyelesaikan desain tingkat atas infrastruktur data nasional antara tahun 2024 dan 2026, serta membangun infrastruktur yang mendukung sirkulasi dan interkonektivitas data berskala besar, sekaligus mengintegrasikan sepenuhnya jaringan data dan fasilitas daya komputasi antara tahun 2027 dan 2028. 举个例子，现在的公交车、出租车、地铁等等各种的出行方式的数据， 均是由各自独立的信息系统来汇聚的，就形成了一系列的
数据孤岛。如果我们要把这些数据汇在一起，共享融合就需要呢各个系统之间实现互操作。那如果各自来做的每个单位机构都做一遍呢，成本很高，效率也很低。因此我们就需要在互联网上构建一套以数据为中心的新型基础设施，从根本上支撑数据在互联网上的互联互通，这就是所谓的数据基础设施。它本质上呢是互联网技术体系的一次拓展和延伸。Menurut pedoman tersebut, Tiongkok juga berjanji untuk meningkatkan jaringan 5G ke level 5GA dan mendorong penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait 6G. Jaringan 5GA melampaui jaringan 5G saat ini dalam hal kecepatan, latensi, skala koneksi, dan konsumsi energi. Jaringan ini mencapai kecepatan data puncak 10 gigabit per detik untuk unduhan dan 1 gigabit per detik untuk unggahan. Latensi tingkat milidetik dan konektivitas berbiaya rendah untuk Internet of Things. Kota-kota di Tiongkok seperti Beijing dan Shanghai telah mulai menawarkan layanan jaringan 5GA di beberapa distrik. 这是发布的建设指引，一方面给出了我们国家数据基础设施的总体架构，明确了它的结构组成；另外一方面呢，也在顶层框架设计之下，留足了实践探索的空间，具有很强的实践指导意义。Xiao Fang, seorang profesor dari Sekolah Sosiologi di Universitas Normal Beijing, mengatakan bahwa dimasukkannya Festival Musim Semi dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO akan semakin memperkuat pengaruh globalnya yang sudah besar. Festival Musim Semi yang juga dikenal sebagai Tahun Baru Imlek jatuh pada hari pertama bulan pertama dalam kalender lunar. UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa belum lama ini telah memasukkan Festival Musim Semi dan Praktik Sosial Masyarakat Tiongkok dalam perayaan Tahun Baru tradisional ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan. Dalam sebuah wawancara dengan China Media Group, Xiao Fang menjelaskan makna mendalam festival tersebut bagi masyarakat Tiongkok. 春节里边蕴含了非常丰厚的历史内涵和文化内涵。春节的一个特别价值就是它是中华民族的一个情感的聚合，这是一个巨大的一个凝聚力。春节是回家的节日，我们对我们的祖先先贤都要做纪念，这里边充分体现了一个历史的伦理价值。同时呢，春节又是一个新旧时间的交节点，是辞旧迎新的一个重要日子。那么它跟中国人的时间更新意识有非常密切的联系。春节有家庭的伦理、历史伦理、社会伦理、自然伦理，是个综合性的一个节日，所以它在中国的节日里边非常特殊。 Sebagai festival tradisional tertua dan terpenting dalam budaya Tiongkok, Festival Musim Semi juga semakin banyak dirayakan di luar negeri, dengan semakin banyak negara yang merayakannya sebagai hari libur umum resmi. Sekitar 1/5 dari populasi global merayakan Festival Musim Semi setiap tahun, dan budaya perdamaian dan harmoni yang tertanam dalam adat istiadat dan tradisinya telah memperoleh pengaruh global. 春节入选联合国教科文组织人类非遗代表作名录，把我们的优秀的传统文化分享给世界人民。春节也在每年也在向外走，但是真正把它做一个人类非遗的话，它的影响力会更大。因为人类非遗强调这个项目的人类性的一个价值。从年前的腊八到正月15，这几十天里面，中国人进入了一个非常祥和的状态，大家互相是喜气洋洋的在过春节，体现我们的一个 爱好和平的、祥和的这个氛围营造的一个价值观，那这种价值观对我们当代世界来说是非常重要的。那第二个价值就是我们的春节是跟立春相近，我们的春节就符合那个自然伦理的这个价值，跟生态和谐的一个价值，对于世界也是一个重要的启示。 Weihai, kota pesisir yang menawan di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur, telah mengalami lonjakan wisatawan internasional sejak Tiongkok memperluas kebijakan bebas visanya hingga mencakup Jepang dan Korea Selatan pada akhir tahun lalu.
Hanya berjarak lebih dari 1 jam penerbangan dari Korea Selatan, Weihai telah menjadi tempat populer bagi wisatawan dari Korea Selatan dan Jepang, serta menjadikan slogan mengunjungi Tiongkok setelah bekerja pada hari Jumat sebagai tren populer. Untuk menangani masuknya wisatawan internasional tersebut, bandara setempat telah bekerja sama dengan otoritas bea cukai dan imigrasi untuk memantau wisatawan yang datang dan memastikan prosedur bea cukai berjalan lancar. Otoritas pariwisata setempat juga telah memperkenalkan langkah-langkah untuk memfasilitasi pembayaran bagi wisatawan dari luar negeri dan meningkatkan pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Hingga saat ini, kota tersebut telah meningkatkan 557 mesin pos dan memasang 783 terminal ATM di 14 bank. Weihai juga telah menambahkan papan tanda 3 bahasa, yaitu Tiongkok, Inggris, dan Korea, serta panduan dwi bahasa di 47 tempat wisata utama. 저는 한국 안양시에서 왔습니다. 제가 위해는 한국에서 가까운 도시라서 전에는 항상 여름에 왔었는데 이번에는 겨울에 위해를 한번 경험해보고 싶어서 왔습니다. Bagaimana pemirsa, apakah Anda juga tertarik untuk mengunjungi Tiongkok pada masa menjelang Tahun Baru Imlek ini? Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu, sampai jumpa.